Kalau orang diperiksa EKG, apa namanya, elektrokardiogramnya, bisa ketahuan adanya iskemia, yaitu dengan adanya ya ST depression, ya, dari gelombang kan ada QRST gitu ya. Kemudian juga ya, barangkali di rumah sakit itu kan rumah sakit yang apa namanya bagus juga, dan mungkin ya pasiennya juga banyak duitnya barangkali kan, dilakukan pemeriksaan ekokardiogram. Dan dari eko itu juga, kalau eko apa itu yang dilihat? Gambaran apa? Ya, nanti akan belajar lah. Jadi ketahuan itu bahwa memang jantungnya itu mengalami hipertrofi, ventrikelnya mengalami hipertrofi ya. Jadi otot jantungnya menjadi bertambah tebal ya, dan atrium kiri membesar ya. Jadi ya jadi atrium kirinya membesar ya, ventrikelnya mengalami hipertrofi. Jadi kalau ventrikel hipertrofi yang mana itu biasanya juga didahului dengan ventrikel yang kiri. Nah, dan ini berarti kalau ventrikel kirinya membesar, jumlah jantung yang masuk ke ventrikel kiri itu akan berkurang ya, sehingga atrium kirinya juga membesar. Nah itu apa namanya logika dari segi jantung yang hipertrofi ya. Dan kemudian ya left ventricular diastolic filling abnormal ya. Jadi pengisian ventrikel kiri ya. Dan kiri itu apa itu ventrikel kiri? Ventrikel yang mempakan darah kemana? Ke seluruh bagian tubuh ya enggak? Ya. Itu juga abnormal, jadi berkurang lah artinya. Nah, bagaimana cara mengobati penderitaan ini dan obat apa yang dipilih dan apa tujuannya? Ya. Nah, ini terus slide berikutnya. Nah, ini kita belajar dulu mengenai hipertensi, teori ya. Disease attributable to hypertension. Ya. Jadi kalau orang hipertensi, ya, itu maksudnya adalah harus segera ditangani ya. Kalau orang hipertensi, ada nggak keluhannya gini? Secara fisik? Ya, tidak ada, kecuali tensinya meningkat ya. Nah, tapi kayak tadi dia sudah berolahraga, ya kemudian ada sesak nafas, ya kan. Nah, barangkali sudah ada penyakit-penyakit lain yang menyertai hipertensi itu. Itu yang namanya diseases attributable to hypertension. Nah, dilihat sini, kalau orang menderita hipertensi, ya, dia ada risiko. Ya, berbagai macam terjadi, dilihat di situ ya. Ada hipertensi, satu ada kemungkinan terjadinya aneurisma aorta. Ya, aorta tahu kan? Pembuluh darah aortanya membesar. Gangrene of the lower extremities. Ya, jadi terjadi gangren, ya, artinya penyumbatan dalam pembuluh darah di ekstremitasnya, yang menimbulkan gejala-gejala gangren. Ya. Kemudian, ya, disease yang lain yang berhubungan dengan hipertensi adalah heart failure, pakai jantung, ya, atau decompensatio cordis kalau dalam bahasa Latinnya, ya. Kemudian kita lihat juga left ventricular hypertrophy, itu yang diperlihatkan di dalam gambar tadi, ya, ventrikel kirinya sudah melebar, ya. Jadi artinya darah itu karena ada hipertensi, ya, atau apa namanya, otot jantung itu akan berkontraksi lebih kuat, ya, lebih apa namanya, lebih kuat ya untuk mempakan darah keluar, karena di dalam hipertensi itu ya peripheral ya preferensinya meningkat ya. Jadi kalau ventrikel kiri itu bekerja lebih kuat ya, seperti orang suka olahraga ya, maka bicepsnya akan besar kan. Nah, ini left ventricular ototnya akan membesar atau mengalami hipertrofi. Kemudian ya bisa terjadi myocardial infarction ya. Jadi apa namanya, kalau di dalam gambaran elektrokardiogram itu adanya terjadi ya apa namanya gambaran daripada ya apa istilahnya, jadi saya juga lupa itu ya. Jadi tadi ada mechanical depression ya, mechanical ischemia. Kalau infarction itu ya artinya pembuluh darah sudah tersumbat ya. Jadi ya apa namanya, jadi ya sudah, itu disertai juga dengan kalau infark ya kan, itu juga nyerinya yang hebat, nyeri di jantung, jatuh jantung, karena pembuluh darahnya sudah tersumbat ya di jantungnya ya. Kemudian bisa juga coronary heart disease ya.
ya, dan yaitu yang kalau yang berat ya terjadi myocardial infarction ya kan. Kalau coronary heart disease ya jadi ketika dia bergerak olahraga itu nyeri dadanya ya. Tapi kalau myocardial infarction itu sudah tersumbat ketika dia bangun pagi ya dia mengalami nyeri yang hebat kemudian tertidur kembali karena tiba-tiba jantungnya sudah tidak berdaya lagi untuk memberikan darah. Ada heart failure juga di situ. Kemudian ada istilah hipertensif encephalopathy. Ya. Jadi artinya apa itu? Ya, gangguan fungsi otak karena ada hipertensi. Kemudian bisa juga terjadi ya, cerebral hemorrhage, perdarahan di cerebri. Ya. Jadi orang yang ya katanya kalau sini namanya stroke, ya kan? Cerebral hemorrhage adalah stroke. Ya. Kemudian preeklamsia atau eklamsia ini adalah pada wanita hamil. Ya, itu tadi ada stroke ya. Tiba-tiba pembuluh darahnya tersumbat ya. Kalau hemorrhage perdarahan ya, lama-lama kesadarannya akan menurun gitu ya. Kemudian chronic kidney disease ya, ginjalnya akan terganggu aliran darahnya ya, fungsinya akan menurun. Makanya dinamakan chronic kidney failure ya. Kemudian blindness ya, artinya pembuluh darah di matanya itu tersumbat ya, gara-gara ya kalau orang hipertensi itu dinding pembuluh darahnya lama-lama akan mengalami hipertrofi gitu ya, dan jadi aliran darahnya itu akan mengecil, melambat dan mudah terjadi penyumbatan ya. Slide berikutnya. Nah ini kalau kita bicara mengenai jadi penyakit awalnya adalah hipertensi ya. Jadi penyakit hipertensi itu ada faktor herediter, ya, faktor turunan. Jadi kalau bapaknya di atas ada hipertensi, anaknya juga ada mempunyai faktor predisposisi atau faktor genetik yang mudah terjadinya jadi hipertensi. Itu namanya herediter. Kemudian faktor lingkungan. Dia makannya banyak, olahraganya nggak ada, ya, suka makan apa lagi, yang lemak-lemak, ya, atau yang manis-manis gitu. Maka ya pada umur ya sampai umur 30 tahun ya mungkin terus ada gejala prehypertension. Tensinya lebih meningkat dibandingkan dengan rata-rata orang yang seusianya. Dan kemudian ada early hypertension, itu terjadi pada umur 20-30 tahun ya. Ketika dia berolahraga, pasca olahraga diukur tensinya meningkat. Ya, tapi kalau dia istirahat kemudian normal kembali. Ya. Nah, kemudian establish hypertension. Jadi hipertensinya sudah menetap. Walaupun dia olahraga, tidak olahraga, tensinya tetap meningkat. Apalagi kalau berolahraga atau bergerak badan atau ada faktor emosional. Ya. Dan ya hipertensi yang sudah established yang artinya yang setiap saat sudah ada gejalanya. Jadi kapanpun diperiksa sudah ada hipertensi. Nah, bisa uncomplicated ya. Uncomplicated tadi yang banyak tadi itu, yang sekeliling angka hipertensi tadi, ya. Sedangkan yang complicated, nah ini yang tadi digambarkan di sana, ya kan? Ini itu ditulis saja. Accelerated malignant course, ya, cardiac hypertrophy tadi sudah diterangkan, failure dari terangkan juga tadi, aneurysma, dissection ya. Nah, ada dissection kan pembuluh darah besar itu terdiri atas 3 lapis kan, tunika eksterna, tunika media, dan tunika intima. Jadi kalau dissection itu antara satu tunika dengan tunika yang lain itu sudah berpisah-pisah gitu ya. Itu namanya aneurisma dan dissection ya. Kemudian cerebral di otaknya ya. Tadi gejala iskemia, trombosis, menimbulkan stroke, hemoragi sudah diterangkan tadi. Kemudian di ginjal, pembuluh darah ke ginjalnya juga mengecil, ya, mengalami proses aterosklerosis, makanya jadikan nephrosclerosis failure. Ya. Slide berikutnya. Ya, kita terus sekarang dengan patofisiologi hipertensi. Ada hubungan berkesinambungan antara tekanan darah sistolik dan diastolik dengan peningkatan komplikasi kardiovaskular dan kematian. Ya, seperti lihat pada gambar yang sebelumnya tadi. Jadi gambar yang tadi ya skema ya, yang di atas tadi ya, itu yang ada tadi cabang-cabangnya ya. Akan tetapi meningkatkan darah tak seiring dengan peningkatan keluhan. Jadi orang pun walaupun darah
ya tinggi, yang satu menimbulkan keluhan, yang lain belum menimbulkan keluhan gitu ya. Dan tidak adanya kaitan antara gejala dengan komplikasi jangka panjang ya. Jadi hipertensi dikenal sebagai penyakit yang silent killer. Jadi kalau orang merasakan nyeri, perih, itu kan juga ada orang yang ya daya tahan nyerinya, daya tahan perihnya juga tinggi ya. Jadi gejala-gejala yang seperti itu ya sering tidak terlihat ya pada orang-orang yang dengan hipertensi yang hipertensi ya. Bedakan hipertensi primer dengan sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang ada faktor genetiknya, sedangkan hipertensi yang sekunder itu adalah faktor kelainan ya di dalam ada penyakit yang menyebabkan terjadinya hipertensi sekunder. Umpamanya apa itu? Orang dengan pheochromocytoma ya. Jadi kanker di galia suprarenal, dia juga mengalami hipertensi ya, tapi bukan faktor genetiknya yang berperan di situ ya. Dan juga ada hal-hal yang lainnya. Jadi yang primer tidak adalah sebenarnya yang disebabkan oleh sebab dan pengobatan yang spesifik ya. Fisiologis tekanan darah adalah hasil interaksi antara denyut jantung, volume kuncup. Volume kuncup artinya apa tuh? Stroke volume ya dalam bahasa Inggrisnya. Dan resistensi vaskular sistemik. Bagaimana sih keadaan dalam pembuluh darah sistemiknya? Apakah masih lembut, kenyal atau sudah ya sudah agak keras gitu ya. Sehingga kalau yang keras ya pasti tekanan darahnya tinggi. Kalau lembut dia elastis ya dia pembuluh darahnya bisa membesar dan tekanan darahnya tidak akan banyak meningkat gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan hasil interaksi dari jantung, volume kuncup, resistensi vaskular sistemik ya. Nah, jadi jantung dikendalikan oleh aktivitas simpatis ya, volume kuncup ya, dan juga ditentukan oleh beban hulu, preload ya. Preload artinya jumlah darah yang hendak masuk ke dalam jantung. Kemudian yang hilir, afterload adalah jumlah darah yang ada di dalam bilik jantung untuk dipompakan keluar gitu ya. Resistensi vaskular sistemik ya ditentukan oleh tonus arteriol ya. Jadi arteriol, kalau arteriol jadi siapa yang banyak berpengaruh terhadap ya, tonusnya itu ya tentu adalah saraf simpatis ya. Saraf simpatis. Ya. Sudah belajar saraf simpatis belum barangkali? Ya, minum. Slide berikutnya. Nah, kemudian ketika kita masuk ke dalam terapi farmakologi hipertensi didasarkan pada fisiologi regulasi tensi tentang tekanan darah dan mekanisme hipertensi pada individu penderita. 1. Pump based atau high cardiac output hypertension. Jadi stroke volumenya itu jumlahnya banyak ya. Cardiac outputnya tinggi. Ya. RSV adalah RVS adalah resistensi vaskular sistemnya normal. Jadi kekenyalan dari pembuluh darah normal. Ditemui pada usia muda, ya. Terapinya cocok diberi dengan pemberian obat antagonis beta. Antagonis beta adalah obat yang mempunyai efek inotropik negatif. Jadi kalau jantung yang tadi kardiak punya itu besar gitu kan, maka dia inotropik artinya adalah mengurangi kontraktilitas dari otot jantung ya, sehingga tekanan darah bisa diturunkan. Kemudian yang kedua ada resistance vascular based hypertension. Jadi cardiac outputnya normal tetapi resistance based hypertension ya. Jadi ada hipertensi di pembuluh darah perifernya ya. Umpamanya pada orang yang berusia lanjut karena pembuluh darahnya itu sudah mengalami pengerasan ya. Dan ya artinya arteria di sini dikatakan arteriol berlebihan terhadap berbagai rangsangan. Jadi aktivitas simpatisnya itu meningkat ya. Akibat kerusakan di endotel terjadi ketidakseimbangan antara faktor vasodilator dan vasokonstriktor ya. Jadi endotelnya rusak ya. Dan kemudian ada lagi aktivitas saraf simpatis yang meningkat pada orang yang berusia lanjut ya. Jadi itu ditandai dengan hipertensi sistolik
yang meningkat adalah tekanan darah sistoliknya artinya kan. Dan di sini ketika hendak mengobati, ya obatnya thiazid adalah pilihan yang pertama. Ya, thiazid. Ya, jadi thiazid itu adalah sebenarnya suatu diuretik, ya. Tetapi dia di dalam dosis yang rendah, ya dapat menurunkan apa namanya, jadi sensitivitas daripada pembuluh darah. Ya. Kemudian yang ketiga ada volume based hypertension. Ya, cardiac output yang meningkat, resistensi vaskular sistemiknya meningkat. Dua-duanya ya jadi cardiac output meningkat menimbulkan hipertensi. Resistensi ya vaskular sistemik meningkat, itu juga akan menimbulkan hipertensi. Jadi dua-duanya meningkat ya. Makanya makan volume based hypertension, kerusakan ginjal, ya, pengurangan massa nefron, kekurangan sekresi renin yang berlebihan menimbulkan dehidrasi natrium dan air, angiotensin aldosterone naik, dan obat yang digunakan itu adalah ACE inhibitor, ya, penghambat ACE inhibitor, dan penghambat ya apa namanya angiotensinogen 1, ya adalah obat pilihan yang pertama di situ. Slide berikutnya. Nah, ini sekali lagi gambaran tentang ya bagaimana terjadi mekanisme hipertensi itu dan faktor apa yang berpengaruh. Ya, jadi dipelajari sendiri tadi, semuanya narasinya sudah. Ya, bagaimana kalau orang ada stres, simpatisnya meningkat. Bagaimana kalau orang fungsi ginjalnya menurun, ya, gitu ya. Bagaimana kalau orang gemuk, namanya, ya. Yang kemudian di pinggir itu apa namanya ini? Oh ini ya. Ini apa nih ya? Oke, sorry ya. Nggak bisa berdiri. Jadi nanti tolong dilihat ya di factor ini apa ya, struktural hypertrophy, obesity. Siapa yang bisa membaca ini? Di sininya ada apa itu? Saya nggak bisa baca ya. Apa ini masih setahun kan ya? Ya, jadi nanti ya kalau saya baca di dalam namanya apa namanya di slide ini nanti tolong dicari di buku ya. Nah, ini adalah menggambarkan, ini juga nih berasal dari buku ya. Kalau ya, jadi hubungan antara berbagai macam apa namanya faktor-faktor yang ada di dalam tubuh kita yang menyebabkan terjadinya hipertension. Ya. Jadi ada pengaruh ya peripheral resisten, ada pengaruh kardiak output yang meningkat, ya. Kemudian kalau output yang meningkat, kenapa? Karena preloadnya meningkat, kontraktivitasnya meningkat, ya. Kenapa kontraktivitas meningkat? Karena simpatisnya meningkat aktivitasnya. Kenapa orang simpatisnya meningkat? Karena ada faktor stres umpamanya di sini ya. Jadi kita bisa lihat ini, ya. Kontraktivitas jantung meningkat karena aktivitas simpatis meningkat. Kenapa aktivitas jantung meningkat? Karena orangnya mengalami stres fisik apa stres psikis. Nah ini kalau orang minum banyak garam, ya, jadi tentu di dalam tubuhnya akan juga banyak garam, ya, ya, volume juga kalau garam meningkat, jumlah air juga meningkat, ya kan, dan seterusnya. Ya. Jadi ini tolong dibaca selanjutnya, ya. Perhatikan nanti baik-baik. Slide berikutnya. Nah, jadi tadi kita bicara mengenai patofisiologi hipertensi. Ya, sekarang kita bicara mengenai pengobatan. Kriteria hipertensi. Tekanan darah normal dari 120/80, prehipertensi adalah ya di antara 120/140, ya. Kemudian apa namanya sistoliknya atau diastolik 80/90. Hipertensi stadium 1 di atas 140 sampai dengan 160. Ya. Kalau stadium 2 160 di atas 160/100. Ya, kalau yang berat di atas 210/120. Ya. Hipertensi menimbulkan proses aterosklerosis. Apa itu artinya aterosklerosis?
pembuluh darah itu menjadi keras ya, karena dia selalu olahraga terus, ada tekanan yang tinggi kan, jadi dia berkontraksi terus ya, berrelaksasi, setelah relaksasi baru ada kontraksi kan, jadi dia seperti olahraga juga gitu, mengalami aterosklerosis ya, dan jantung juga karena beban yang banyak itu akan mengalami hipertrofi ya. Maka tujuan pengobatan adalah mencegah stroke ya, jantung iskemik, gagal jantung, dan gagal ginjal. Jadi kalau stroke itu adalah karena tidak adanya proses aterosklerosis di mana pembuluh darah di otak. Kalau jantung iskemik adalah aterosklerosis pembuluh darah di jantung, ya. Dan gagal jantung karena jantungnya itu ya dibebani terus dengan beban yang besar, maka suatu waktu dia gagal. Artinya jumlah darah yang masuk tinggi, tetapi dia tidak mampu lagi berkontraksi lebih kuat gitu ya, sehingga terjadi ya gangguan atau namanya penyakit payah jantung ya. Yang salah satu sebabnya adalah karena hipertensi ya. Tekanan darah adalah produk daripada cardiac output dan total peripheral resistance. Jadi pengaruh ada tekanan darah adalah hasil kali daripada beban yang dikeluarkan dan resistensi, ya kan? Kalau dia kenyal, ya darah yang datang ke dia itu kemudian pembuluh darahnya bisa melebar. Tapi kalau total peripheral resistance tinggi artinya adalah pembuluh darahnya tidak melemas, tidak melebar gitu. Jadi dia tahan, kan? Maka tekanannya darah akan tinggi. Jadi, obat turunkan tekanan darah melalui penurunan cardiac output total resistance kedua-duanya. Jadi kalau obat menurunkan tekanan darah melalui penurunan cardiac output, resistensi perifer atau kedua-duanya. Ya. Menurunkan beban dan menurunkan resistensi perifer. Slide berikutnya. Pengobatan hipertensi. Nah ini dibicarakan dulu kelompok obat antihipertensi. Satu diuretika, kedua simpatolitik sentral, dan ada yang perifer juga, ya. Simpatolitik sentral, ganglionik, ada ya, alpha blocker, beta blocker. Kemudian kalsium antagonis, ya, amlodipine, felodipine, ada lagi macam-macam ya. Kemudian ACE inhibitor, ya, penghambat enzim acetyl converting enzyme, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, imidapril. Kemudian penghambat reseptor angiotensin 2, ya, angiotensin 2 reseptor antagonis, losartan, irbesartan, valsartan. Kemudian vasodilator, ya, yang bekerja melebarkan pembuluh darah, hidralazin, minoxidil, diazoksin, natrium nitroklorid, ya. Nah ini dahulukan terapi non farmakologik. Apa itu terapi non farmakologik? Turunkan berat badan, kontrol diabetes kalau ada diabetes, batasi garam makanan, ya, banyak olahraga, ya, hentikan merokok juga menimbulkan hipertensi, ya. Dan terapi non farmakologik ini mempermudah ya penurunan tekanan darah. Artinya dia juga ikut menurunkan tekanan darah. Slide berikutnya. Nah ini adalah obat ya, dan yang dikatakan obat darah tinggi tadi ya, mahasiswa harus tahu hemodinamik jangka panjang dari obat anti hipertensi. Apa pengaruhnya terhadap HR adalah heart rate, ya. Apa pengaruhnya terhadap cardiac output itu CO, ya. Apa pengaruhnya TPR, total peripheral resistance. Kemudian PF, apa pengaruhnya terhadap plasma volume, ya, plasma volume. Dan kemudian apa pengaruhnya terhadap jadi renin activity, plasma renin activity, ya, aktivitas renin yang ada dalam pembuluh darah. Ya. Kalau diuretik apa terutama kerjanya menurunkan tekanan darah? Kita lihat di situ adalah menurunkan total peripheral resistance. Ya, kalau bergaris lurus mendatar itu ya tentu tidak banyak efeknya. Kemudian dia menurunkan plasma volume, ya, tetapi dia dapat meningkatkan plasma renin activities. Obat simpatolitik, ada alpha blocker, ada beta blocker. Beta blocker ada yang tanpa intrinsic sympathomimetic activities dan ada yang dengan intrinsic sympathomimetic activities. Ya. Kalau ada intrinsic sympathomimetic activities, dia mengurangi
efek penurunan tekan darahnya ya. Ya, kita lihat di situ kalau simpatolitik ya heart rate-nya menurun ya, kecuali dengan yang ada ISA-nya yang mempunyai intrinsic sympathomimetic activity ya. Kemudian terhadap cardiac output semuanya menurun kecuali dengan obat beta blocker yang ada ISA-nya gitu ya. TPR, total peripheral resistance. Ya. Artinya ya semuanya dapat menurunkan. Kemudian plasma volume yang dapat menurunkan hanyalah diuretik, yang lain-lain meningkatkan. Ya. Kemudian plasma renin activities, ya. Kalau diuretik meningkatkan, kalau alpha blockers atau beta blockers menurunkan. Ya, ya dilihat aja tanda panahnya itu. Ya. Kemudian ada obat antihipertensi namanya vasodilator ya. Meningkatkan heart rate, meningkatkan cardiac output, menurunkan total peripheral resistance, meningkatkan plasma volume, dan meningkatkan plasma renin activities. Dia hanya menurunkan total peripheral resistance. Ya. Dan itu juga ke bawah, ya, dibaca aja nanti. Calcium blocker, ACE inhibitor, ya, angiotensin 1 antagonis, ya, dan penghambat renin. Ya. Apa saja yang berperan di dalam menurunkan tekanan darah ya. Ya kalau datar tidak ada perannya ya kan. Kalau tanda panahnya menurun ya itu ada perannya ya. Tapi ada juga yang PRA yang meningkat itu ya, sehingga obat PRA itu tidak dijadikan obat yang pertama, sering dia dikombinasikan dengan yang lain. Slide berikutnya. Nah ini tadi gambar yang ini juga gambar yang lebih bagus lagi barangkali ya. Ada orang membuat seperti ini. Slide berikutnya. Ya, next slide please. Slide jadi sekarang kita bicarakan satu persatu dari obat antihipertensi ini ya. Kalau diuretik secara general membuka apa namanya kalsium channel ya. Jadi kita lihat di sini ya obat-obat itu bagaimana cara kerjanya ya. Ya, alfa-metiodopa dibentuk oleh alfa-metionorepinefrin merangsang reseptor alfa di susun saraf pusat, menghambat simpatomatic flow di batang otak. Jadi aktivitas simpatis dari otak itu menurun, menimbulkan relaksasi arteri dan vena, menimbulkan retensi air dan garam karena ada apa namanya relaksasi arteri dan garam. Dan untuk itu ya obat ini biasanya diberikan bersama dengan diuretik kombinasi. Apa efek sampingnya? Sedasi, letargi, mulut kering, libido menurun, Parkinsonisme, ya, hiperprolaktinemia, bradikardi, hepatotoksida, dan anemia hemolitik. Ya, jadi nanti masih membaca aja ini semuanya ya. Jadi apa efek sampingnya. Kemudian ada lagi yang lain yang seperti sintesis sentral, itu clonidine, guanabin, guanfacin, ya, itu alfa 2, ya, macam-macam di sini. Jadi obat yang simpatomimetik ini sekarang sudah jarang dipakai karena dapat menimbulkan banyak side effect dan banyak obat baru yang tidak banyak menimbulkan efek samping. Ya, slide berikutnya. Jadi kalau tapi masih harus tahu ya kalau alfa-metiodopa itu apa kerjanya, clonidine apa kerjanya, guanbenzin ada kerjanya, yang guanfacin apa kerjanya gitu ya. Jadi kalau tahu efeknya apa dan efek sampingnya apa, jadi nanti bisa berpikir ketika memberikan obat itu betul nggak terjadi efek sampingnya. Kalau terjadi jangan diteruskan, gantikan dengan yang lain ya. Oke, simpatolitik sentral A. Alfa-metiodopa, clonidine, treserpin, dan satu lagi penghambat ganglion, ya, trimetapan. Treserpin ini adalah obat yang pertama dulu digunakan dalam apa namanya hipertensi, tetapi sekarang jangan digunakan karena banyak menimbulkan efek samping sedasi, dapat juga menimbulkan depresi, hidung tersumbat, ya, eksaserbasi ulcus pepticum. Kalau trimetapan penghambat ganglion digunakan pada pembedahan dan aneurisma aorta. Ya. Efek sampingnya apa? Ileus, defusi vesika urinaria, mulut kering, dan penglihatan menjadi kabur. Slide berikutnya. Ya, next slide please. Sekarang kita masuk ke alpha blocker, beta blocker, dan alpha dan beta blocker.
Alpha blocker itu apa saja? Prazosin, terazosin, ya, doxazosin. Selektif menghambat reseptor alfa 1, menurunkan resistensi arteriol, menurunkan tekanan darah, tapi dia dapat menimbulkan refleks simpatis beta. Bukan refleks simpatis beta. Ya. Jadi kalau ditekan, dia simpatinya itu meningkat, heart rate meningkat, dan plasma renin aktivitas meningkat. Untuk sementara ya. Jadi pada awalnya saja, tapi bila dipakai terus-menerus tidak ada efeknya lagi ya. Menurunkan trigliserida, kolesterol total, dan LDL, meningkatkan HDL. Jadi untuk orang kolesterol ini bagus juga. Ya. Efek sampingnya apa? Hipotensi ortostatik pada awal, dan biasanya diindikasikan setelah diuretik dan beta blocker. Ya. Ya. Kalau beta blocker, apa jawabannya? Propranolol, atenolol, metoprolol, pindolol. Ya. Dia menghambat reseptor beta, cardiac output menurun, ya, total peripheral resistance menurun, heart rate menurun, plasma renin aktivitas menurun, dan pasti dia menurunkan tekanan darah. Ya. Jadi merubah sensitivitas reseptor, meningkatkan prostat, ya, tidak menimbulkan endometrium. Ya. Efek sampingnya adalah bronkokonstriksi. Jadi jangan diberikan pada orang yang menderita asma, bradikardi, ya, tekan trigliseridanya meningkat, dan dapat timbul gejala withdrawal kalau dihentikan atau terhenti tiba-tiba. Tiba-tiba tekan darahnya meningkat. Jadi kalau hendak menghentikan obat ini, mau diganti dengan yang lain, ya dosisnya pelan-pelan diturunkan. Alpha blocker, ada lagi yang lain, itu adalah labetalol, carvedilol. Menghambat reseptor alfa 1, cepat menurunkan tekanan darah, ya. Diberikan intravena untuk krisis hipertensi, dan efek sampingnya adalah bila dikombinasikan dengan alpha blocker dan beta blocker. Ya. Jadi timbul bila ada, kalau masing-masing tidak ya, kalau A dan B-nya diberikan bersama, nah itu menimbulkan efek samping. Slide berikutnya. Jadi ini tadi sudah diterangkan ya, nanti dibaca lagi aja. Oke, slide berikutnya. Beta blocker ya beraditif dengan bakteri, terapi kombinasi ini cenderung menimbulkan hiperglikemia. Indikasinya dipersempit, itu hipertensi yang disertai dengan jantung iskemik, infark miokard, kardiomiopati, dan dekompensasi kordis. Beta blocker ya. Dapat monoterapi karena tidak menimbulkan edema. Ya, bersama dengan diuretik dan fasilitator merupakan salah satu triple terapi pada hipertensi. Jadi artinya kalau ada orang hipertensi, yang beri dimulainya adalah diuretik, kemudian ditambahkan kalau kurang cukup, ya tambahkan vasodilator. Kemudian kalau kurang cukup juga ditambahkan beta blocker, gitu ya. Apa efek samping dari beta blocker? Bronkospasme, ya bradikardi, sindrom putus obat tadi sudah diterangkan, dan interaksinya adalah menimbulkan bradikardi berat bersama dengan digitalis dan verapamil. Ya. Slide berikutnya. Digitalis dan verapamil obat jantung juga kan, mana ada radikal yang bukan digitalis juga verapamil, tapi jangan berikan bersama dengan beta blocker. Nah ini pembagian obat yang bekerja ya sebagai beta blocking agent. Ada yang non selektif, artinya dia menghambat, ya dia juga mempunyai khasiat non selektif, ya. Jadi di sini kita lihat non selektif ya, ada yang pakai ISA, ya, itu adalah pindolol, kardiolol, ya penbulutul, ada yang tanpa, ya ISA adalah intrinsic sympathomimetic activities, ya. Nah kalau orangnya mamanya tidak ada bradikardi mamanya kan, maka diberikan ISA yang negatif. Kalau dia dia ada bradikardi dengan ISA yang negatif, maka dia diganti dengan non selektif yang ada ISA-nya. Jadi nadolol bisa diganti dengan pindolol, propranolol diganti dengan kardiolol, ya. Kemudian ada yang selektif yang hanya mempunyai ISA negatif, dan ada yang mempunyai ISA positif, ya. Atenolol ya, tidak mempunyai ya ISA, esmolol, metoprolol, ya.
dan yang selektif menjadi ya bekerja terhadap apa namanya ya ya isya positif itu acebutolol, proctolol dan sebagainya. Ya. Kemudian ada juga yang mempunyai alpha blocking activities di samping beta blocking activities. Itu adalah betalol, busindolol dan carvedilol. Ya. Jadi memang banyak obat-obat beta blocker ini pada tahun kira-kira tahun 1990-an lah ya. Ya, tapi sekarang juga banyak golongan antihipertensi yang baru. Ya. Jadi slide berikutnya. Jadi kalau ingin mengetahui atenolol itu apa ya nanti dilihat aja lagi ya. Vasodilator ada hidralazin, ada minoxidil. Ya. Jadi kalau hidralazin langsung merelaksasi arteriol ya. Vasodilasi arteriol ya, aktivitas simpatis meninggi, heart rate meningkat, inotropik positif, PRA positif ya. Retensi air dan garam meningkat, terangsang juga penglepasan dengan pinefrin ya. Jadi ini adalah obat ya yang biasanya diperlukan atau diberikan biasanya adalah sewaktu ada krisis hipertensi ya. Jadi hanya sekadar untuk menurunkan dan kemudian untuk melanjutkan pengobatan diberikan obat-obat yang lain yang tidak mempunyai banyak efek samping ya. Minoxidil juga seperti itu. Slide berikutnya. Natrium nitroprosid dan dioksida juga adalah digunakan untuk krisis hipertensi. Hipertensi yang tinggi sekali, ya, susah diturunkan dengan obat-obat yang lain, maka diberikanlah vasodilator ini. Ada natrium nitroprosid, ada diakrosid, dan tadi ada hidralazin, ada apa lagi ya. Slide berikutnya. Jadi tadi ini katakan vasodilator menunjukkan vasodilatasi, resistensi pasif menurun, ya, tekanan darah arteri menurun, ya, akan terjadi retensi sodium, ya, dan peningkatan volume di dalam tubuh, ya. Maka itu dia penggunanya tidak boleh lama-lama, hanya sebentar toh. Ya, renin meningkat, angiotensin meningkat, aldosteron meningkat, juga akan meningkatkan kembali tekanan darah, ya. Simpatik aktivitas, ya, itu non-penitrant meningkat, ya, venous compliance meningkat juga begitu. Makanya obat ini hanya digunakan untuk krisis hipertensi. Ya, penggunanya tidak lebih lama daripada 2 atau 3 hari. Harus diganti segera dengan obat yang lain ya. Slide berikutnya. Baik, kita lanjutkan dengan obat yang berikutnya adalah kalsium antagonis, antagonis kalsium. Ya. Caranya adalah menghambat masuknya kalsium ke dalam otot polos. Ya, kalsium kan adalah ya, mineral atau elektrolit yang bermanfaat untuk melakukan proses kontraksi otot polos. Ya. Jadi kalau kalsium intraseluler menurun, terjadi vasodilatasi arteriol, tekanan darah akan turun. Ya. Aktivitas simpatis akan meningkat, ya, terutama dengan nimodipin. Verapamil dan diltiazem tidak melakukan takikardi, ya, karena dia mempunyai juga khasiat kronotropik negatif. Jadi yang biasanya dipilih adalah verapamil dan diltiazem untuk pengobatan jangka lama. Ya. Cardiac output meningkat, ya, venous return juga meningkat, ya, naik karena troponin turun, ya, terutama dengan epinefrin. Ya, tidak dengan program NP. Jadi menurunkan tekanan darah itu kalau apa namanya, kalau dengan nifedipin, ya, karena dia melakukan vasodilatasi pembuluh perifer, jumlah darah yang kembali ke jantung berkurang, ya, tekanan darah menurunnya.
Antagonis kalsium tidak memiliki fungsi diastolik ventrikel. Kurang manfaatnya untuk hipertensi dengan hipertrofi ventrikel. Jadi kalau dengan hipertrofi ventrikel jangan diberikan obat ini, pilihlah yang lain. Ya. Slide berikutnya. Antagonis kalsium dapat monoterapi karena tidak menemukan retensi air dan natrium. Aditif bersama dengan antihipertensi yang lain. Ya. Efek samping nifedipin menyebabkan sakit kepala, flushing muka merah, vertigo, dan edema. Semua kalsium antagonis dapat menimbulkan reflux esophagitis. Ya, jadi keluar cairan dari esophagus terus ke mulut. Ya. Verapamil menimbulkan konstipasi, orang susah berak. Ya, berarti dia juga menghambat kalsium yang ada di saluran cerna. Verapamil dan diazepam menimbulkan bradikardi. Ya. Tidak dikombinasikan dengan beta blocker. Dan untuk mengurangi efek samping berikan slow release nifedipin. Ya. Jadi nifedipin itu supaya jangan menimbulkan edema di kaki, berikan yang slow release. Ya. Interaksi obat verapamil meninggikan kadar digoksin. Ya. Verapamil itu juga digunakan orang ya untuk menurunkan heart rate. Ya. Slide berikutnya. Ya sudah tadi ini di gambar yang lain, teruskan aja. Ya, penghambat enzim converting enzyme, ACE inhibitor. Ini adalah obat hipertensi yang banyak digunakan sekarang ini. Ya. Jadi menurunkan angiotensin 2, vasodilasi arteriol, total periferi menurun, tekanan darah menurun, perlambat glomerulonefropatik diabetik. Ya. Ini juga mengurangi glomerulosclerosis hipertensi, perbaiki mortalitas pada hipertensi dengan jantung, iskemia, dan infark. Jadi obat yang terutama digunakan untuk hipertensi sekarang. Aditif dengan diuretik, ya, karena menekan aldosteron diuretiknya. Hiperkalemia cenderung pada cirrhosis hepatis, gagal ginjal, diuretik hemat kalium, dan beta blocker. Dan jadi aditif dengan diuretik tekan aldosteron. Hiperkalemia cenderung pada cirrhosis hepatis, ya. Ya. Jadi kenapa ada hiperkalemia? Ya karena aldosteronnya ya kurang berfungsi dengan baik. Apa efek samping daripada ACE inhibitor ini? Itu adalah batuk, ya batuknya nggak sembuh, ya kan? Angioedem, hipotensi yang hebat pada stenosis arteria renalis. Ya kalau ada stenosis arteria renalis dikasih obat ini, hipotensinya hebat. Mulai dosis kecil untuk mencegah hipotensi. Slide berikutnya. Jadi ada satu lagi yang baru, angiotensin 1, ya, reseptor blocker. Dan ini adalah yang bekerjanya menghambat kerja angiotensin 2 pada reseptor A1, angiotensinogen 1 arteriol dalam miokard yang menimbulkan relaksasi ya arteriol dan menimbulkan penurunan tekanan darah. Kadar renin dan angiotensin naik sewaktu terapi dengan ARB karena ARB hambat feedback sekresi renin yang dimutasi oleh 1. Renin dan angiotensin 2 yang berlebihan memacu perangsang reseptor AT2. Apa efek sampingnya? Hiperkalemia, hipotensi, dan gangguan fungsi ginjal pada stenosis arteria renalis. Dan indikasinya apa? Sebagai terapi pengganti bila penderita alergi terhadap E1, jadi makanya dia batuk terus-menerus, ya, dan bersifat aditif bila diberikan bersama dengan diuretik. Slide berikutnya. Alis kiren, ya, penghambat renin. Jadi kalau renin dihambat, ya, maka sintesis angiotensin juga dihambat. Jadi ini juga nantinya akan menurunkan ya, tekanan darah. Apa efek sampingnya? Ringan, itu perlu kemudian jangka panjang belum diketahui. Ini buat yang baru sekali. Ya. Jadi dia menurunkan tekanan darah bersama dengan aktivitas renin plasma, angiotensin 1 dan angiotensin 2, tetapi dia meningkatkan kadar renin plasma, kadar asuran naik dan natriuretik. Ya. Jadi ya ini juga karena obat baru masih belum diketahui ya apa kira-kira
tingkat keamanannya untuk jangka waktu yang lama. Ya. Jadi ini masih ya di dalam penelitian. Slide berikutnya. Dan ini sekali lagi apa yang dinarasikan tadi ya mengenai sistem renin angiotensin ya. Jadi ya nanti dibaca aja nanti ya. Renin, sistem renin dan tadi ya bagaimana kira-kira obat itu bekerja nantinya yang di dalam menurunkan tekanan darah pada penurunan sistem angiorenin sistem ini. Slide berikutnya. Jadi kalau ACE inhibitor ya kerjanya inhibitor dan kalau AT1 kerjanya di mana, kalau AT2 kerjanya di mana reseptor ya. Jadi ya, dan apa yang akan terjadi kalau ya reseptor itu dihambat. Ya. Dan ya. Slide berikutnya. Nah ini juga gambar yang lain daripada sistem angiotensin renin ya, yang berhubungan dengan aldosteron ya, yang nanti berhubungan dengan ya vasokonstriksi pembuluh darah dan penurunan ya peningkatan resistensi perifer dan seterusnya. Slide berikutnya. Nah sekarang kita masuk ke dalam tata laksana hipertensi menurut Joint National Committee on Hypertension yang ke-7. Ya ini adalah kalau Amerika itu mengeluarkan ya pedoman pengobatan seperti ini. Ya tadi ini yang normal tensinya 120/80 ya kan, dan tadi udah diterangkan di atas ini terapi dimulai bila di atas 150/90 ya. Ya dahulukan terapi non farmakis sudah diterangkan tadi. Hipertensi penyakit pergerak perlu peningkatan ke tingkat yang lebih rendah. Slide berikutnya. Nah ini ya di dalam bentuk apa namanya ini ya. Kalau tadi narasinya ini adalah ini istilahnya apa ini? Saya kok lupa lagi ya. Semacam ini clinical pathway. Ya jalan klinis yang ditempuh ketika kita mencoba mengobati suatu penyakit ya. Mulai dari sini dan seterusnya ke bawah gitu ya. Slide berikutnya. Nanti di compelling indication pada hipertensi. Ini maksudnya begini, kalau dia ada heart failure, obat apa saja yang harus diberikan gitu. Jadi lihat di situ, kalau ada heart failure, hampir semua golongan obat hipertensi dapat diberikan ya, kecuali calcium channel blockers. Kalau orang dengan post myocard infarct, ya, obat yang diberikan adalah untuk hipertensinya beta blocker dan ACE inhibitor. Kalau orang dengan coronary artery disease, penyakit jantung koroner, semuanya bisa dikira kecuali aldosteron antagonis. Kalau dengan diabetes, semuanya dapat dipilih. Ya. Kalau orang dengan chronic kidney disease, pilihlah ACE inhibitor dan ARB. Kalau orang dengan stroke, ya itu pilihan obat antihipertensinya, diuretik, ACE inhibitor dan ARB. Ya. Kalau stroke berulang juga lihat ini. Jadi ini ya. Karena orang yang punya hipertensi itu banyak, jadi ada berbagai macam ya, review, ya, systematic review, ya, di mana obat itu digunakan sesuai dengan penyakitnya. Slide berikutnya. Nah ini juga nanti dibaca aja, ya. Slide berikutnya. Terapi non farmakologik, yaitu berbadan dengan diet dan olahraga, batasi garam dan merokok, hentikan rokok, olahraga, ya, dan suplementasi kalsium, ya, tapi hati-hati pada pengobatan ya, hati-hati pada pengobatan dengan ACE inhibitor saja. Slide berikutnya. Ini tadi ya, jadi tadi udah diterangkan ini, ya nanti dibaca lagi aja ya. Jadi bagaimana supaya bisa lebih mudah mengingatnya dengan cara melihat panah-panah ini. Jadi yang belajar sekarang matanya bersama otaknya kan. Kalau yang narasi tadi, yang mulutnya sama otaknya. Kalau ini mata sama otaknya. Slide berikutnya. Ini juga terus saja, ya, terus saja. Ya. Terus apalagi terus ke bawahnya.
Saya kira untuk hipertensi ini sudah cukup banyak ini ya. Jadi banyak orang yang macam-macam lah ya, karena hipertensi itu penyakit yang mendunia. Ya, pasti ada aja yang sakit. Slide berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Jadi keterangan mengenai berapa macam obat yang diberikan tadi juga diterang. Slide berikutnya. Nah, ini sudah. Jadi kita selesai dengan hipertensi ya. Sekarang dilanjutkan dengan farmakologi obat gagal jantung. Ya, ya dekompensasio cordis. Oke, lanjut. Jadi kita bicara mengenai sekarang dekompensasi cordis ya. Bagaimana patofisiologinya. Gagal jantung adalah kegagalan pemompaan darah arteri dalam jumlah yang cukup ke jaringan pada tekanan pengisian normal. Keadaan ini selalu disertai dengan gejala klinis yang terdiri dari penurunan kapasitas fungsional. Artinya kalau dari jalan jauh tidak kuat apa lagi mau berlari, kan? Kongesti di paru-paru, ya, jadi nafasnya sesak, suka batuk-batuk, dan kongesti di vena, ya, jadi kalau ditekan apa namanya itu jadi ya apa namanya punggung kakinya, maka ada kesan penekanan di situ ya. Jadi peningkatan preload, ya, preload itu adalah beban. End diastolic volume. Jadi volume yang ada pada akhir diastolik ketika dia hendak melakukan proses sistolik, ya, merupakan mekanisme untuk meningkatkan jumlah jantung, ya, dikenal dengan istilah mekanisme Frank-Sperling. Dan bila ini gagal, terjadi aktivasi sistem neurohumoral, simpati dan parasimpatis sinkronitisin akan mempertahankan aliran darah ke yang privat. Jadi maksudnya adalah ya, jantung itu sudah mempunyai mekanisme sendiri. Kalau bebannya bertambah, kekuatan kontraksinya bertambah. Ya. Itu yang terjadi pada jantung yang sehat. Kalau jantung yang payah jantung, kalau bebannya bertambah, tidak disertai dengan peningkatan kontraksi yang sebanding, gitu. Jadi ada terjadi ya apa namanya itu hambatan aliran darah. Jadi aliran darahnya itu melambat, gitu. Dan itulah yang tadi yang mengakibatkan ya cairan itu ya tersimpan di bawah kulit, di bawah otot, ya. Dan sehingga kalau ditekan ya apa namanya betisnya atau punggung telapak kakinya itu akan ada bekas daripada tekanan itu. Jadi seperti apa namanya? Ya,
Jadi cairan yang ditekan itu ya dia lari ke samping, tapi kemudian dia akan kembali lagi ke sana. Jadi itu salah satu gejala dari gagal jantung. Adanya udem yang kalau ditekan itu menimbulkan bekas ya. Jadi kemudian tadi ada sesak, orangnya tidak bisa bekerja, tidak bisa lari dan sebagainya. Slide berikutnya. Ini gambar nanti seperti yang tadi lagi, maaf ini kurang bagus ya. Coba slide berikutnya. Nah ini barangkali ya lebih jelas gambarnya ya, mengenai bagaimana terjadinya heart failure itu. Apa yang terjadi pada heart failure. Ya, jadi ada penurunan kontraktilitas. Ya. Dan itu menyebabkan dilatasi daripada ventricle. Ya, terjadi cardiac remodeling sebagainya itu, aliran darah ke ginjal menurun, ya, aktivitas simpatis akan meninggi, ya, terjadi vasokonstriksi, terjadi cardiac modeling, jadi peningkatan preload dan afterload, ya, dan terjadi peningkatan cardiac output awalnya, tapi kemudian dia menurun. Ya. Jadi cardiac remodeling itu memerlukan back pressure dan udema. Ya, tadi yang udema tadi. Ya karena jantungnya tidak sanggup lagi menghisap darah ke jantung karena kontraktilitasnya sudah berkurang. Jadi daya hisap ke jantungnya juga akan berkurang. Jadi kemudian yang terjadi akibat pada jantung adalah ya retensi air dan ya menimbulkan udem. Ya karena aldosteron meninggi, yang angiotensin 1 dan angiotensin 2-nya meningkat dan sebagainya. Ya. Renin rilis. Ya. Slide berikutnya. Nah ini gambaran daripada systemic heart failure, cardiac remodeling. Ya. Nah tadi kita kenapa terjadi cardiac remodeling? Tadi karena aktivasi daripada sistem renin angiotensin system, activation of RAS, dan kemudian yang di sebelah yang satu lagi karena jantungnya, cardiac filling-nya terjadi apa namanya? Kontraktilitas jantungnya itu berkurang, ya. Dikeluarkan norepinefrin, ya, tetapi kemudian juga tidak berhasil, sehingga terjadi cardiac remodeling. Cardiac remodeling itu artinya adalah terjadi gejala-gejala dekompensasi kondisi tadi kan. Ada hipertrofi, ya kan. Ada tadi apa? Jadi di atriumnya melebar, ya, dari awalnya tadi. Ya. Slide berikutnya. Renin angiotensin, jadi renin multiplus angiotensin menjadi angiotensin ginjal 1, angiotensin 2, ya, angiotensin 2 itu menimbulkan vasokonstriksi perifer, ya, menimbulkan afterload, ya, dan kemudian menurunkan cardiac output. Nah, kemudian di sini sekresi aldosteron meningkat, water retention meningkat, ya, plasma volume meningkat, preload meningkat, cardiac output kerjanya, workloadnya, bebannya bertambah, terjadi heart failure. Ya. Jadi kemudian gejala yang terlihat adalah udema juga ya, heart failure, udema. Slide berikutnya. Apa farmakoterapi dari gagal jantung? Gagal jantung adalah penyakit kronik yang kebanyakan irreversibel. Gejala gagal jantung akut bersifat episodik, mudah terjadi. Jadi dia gagal jantung kronik, kemudian suatu waktu dapat terjadi akut episodik daripada gagal jantung. Ya. Pengobatan terdahulu adalah dengan memberikan digitalis dan diuretik, tetapi tidak disertai dengan penurunan mortalitas. Prinsip pengobatan gagal jantung sekarang adalah penurunan preload dan afterload dan penguatan kontraktilitas otot jantung. Vasodilator adalah obat yang meningkatkan preload dan afterload sekaligus. Jadi artinya kalau preload, menurunkan preload ya. Vasodilator adalah obat yang menurunkan preload dan afterload. Kalau preloadnya turun artinya apa itu? Jumlah darah yang kembali ke jantung itu berkurang. Beban jantung untuk berkontraksi yang sudah mengalami jantung itu berkurang. Jadi akan mengurangi gejala dari penyakit pada jantungnya. Dan kemudian afterloadnya menurun juga. Ya, artinya afterload itu
kemampuan jantung untuk memumpahkan darah keluar dari jantung, ya, itu menjadi bertambah baik gitu, dengan pemberian vasodilator ini. Ya, menurunkan afterload baik, menurunkan afterload, jadi daya jantung untuk memumpahkan ke darah keluar dalam keadaan yang gagal itu ya sudah dibantu oleh adanya obat vasodilator itu ya. Setelah berikutnya, diuretik adalah obat utama dalam pengobatan penyakit payah jantung karena dia adalah obat yang menurunkan preload ya. Berikan loop diuretik yang kuat-kuat, furosemide, bumetanin, torsemide ya. Tapi kalau kita memberikan obat yang kuat-kuat ini harus dipantau kadar kaliumnya ya. Ya, kalau kalium sparing diuretik atau amiloid atau diuretik yang lemah ya. Ya, dan dia biasanya digunakan untuk mengurangi terjadinya hipokalemia karena pemberian obat-obat yang terdiri dari furosemide, yaitu yang menurunkan kadar kaliumnya banyak. Slide berikutnya. Antagonis aldosteron, gagal jantung ditandai dengan aktivasi sistem renin akibatnya aldosteron kadar. Ya, jadi aldosteron naik lebih dari 20 kali lipat, yang meningkat jumlahnya. Peran aldosteron pada gagal jantung adalah meningkatkan retensi natrium dan air, perbalik kongesti, meningkatkan ekspresi pada kalium dan magnesium, menimbulkan aritmia dan henti jantung, mengurangi uptake norepinefrin, menimbulkan modeling dari dan aritmia, mengurangi sensitivitas baroseptor, mengurangi aktivitas parasimpatik, meningkatkan proliferasi fibroblast, ya, menimbulkan remodeling ya, dan disfungsi ventrikel, pengaruhi ekspresi daripada kadar natrium, meningkatkan ekstabilitas dan kontraktibilitas daripada sel jantung. Ya. Aldosteron antagonis memperbaiki survival gagal jantung berat kelas 3 dan kelas 4 melalui mekanisme di luar diuresis, mulai dengan dosis kecil dan naikkan dan pantau kalium. Ya. S inhibitor berefek aditif dengan aldosteron antagonis. Ya. Jadi pada penyakit gagal jantung, ya tadi itu adalah obat-obat yang dibicarakan yang memperbaiki fungsi atau yang mencegah terjadinya gagal kerusakan ya, atau yang mencegah terjadinya gagal jantung yang lebih berat. Slide berikutnya. Vasodilator, hidralazin, isosorbit nitrat, dan antagonis renin agonis aldosteron yang telah dibuktikan berbagai survival dari gagal jantung. Efek farmakologi dari vasodilator adalah menurunkan preload, jadi kita berikan vasodilator, pembuluh darah di perifernya melebar, jumlah darah yang kembali ke jantung berkurang, jadi mengurangi preload. Dan afterload juga sekalian, karena jantung lebih cepat mengeluarkan darah ya. Dan intensitas dan mekanisme yang berbeda. Oke, jadi dapat dikombinasikan. Hidralasi memberikan efek penurunan afterload yang kuat, isosorbit nitrat dengan efek penurunan preload yang kuat. Ya, ada yang afterload, ada yang afterload yang kuat, ya kan? Jadi sehingga kombinasi keduanya bermanfaat meningkatkan survival pada gagal jantung. Sedangkan prazosin atau alpha-1 blocker tidak beda dengan placebo. Oke. Enalapril, ACE inhibitor menurunkan mortalitas dan gagal jantung pada kelas 4, ya, New York Heart Association. Jadi New York Heart Association itu membedakan gagal jantung itu atas 4 kelas. Kelas 1 yang ringan, kelas 2 yang sedang, kelas 3 yang lebih berat lagi, dan 4 yang berat ya. Kombinasi ACE inhibitor dan yang angiotensin 1 reseptor antagonis atau ARB menurunkan mortalitas pada gagal jantung ringan dan gagal jantung dengan disfungsi ventrikel kiri yang asimptomatik. Slide berikutnya. Penghambat renin angiotensin aldosteron itu adalah ACE inhibitor dan angiotensin 1 reseptor antagonis. Ya. Sistem renin angiotensin adalah berperan sentral di dalam patofisik gagal jantung. Ya, angiotensin 2 adalah vasokonstriktor kuat, mediator dan sensasi dan air melalui efeknya terhadap filtrasi glomerulus dan aldosteron. Angiotensin 2 meningkatkan pengeluaran katekolamin
simpatis dan medula adrenal, aritmogenik, hiperplasia, vaskular hipertensi. Berikan antagonis angiotensin 2, merupakan salah satu kunci pengobatan gagal jantung. Ya. Angiotensin converting enzyme inhibitor, tekan produksi angiotensin 2 dan aldosteron, menurunkan aktivitas simpatik dan perkuat efek diuretik pada gagal jantung. Slide berikutnya. Nah ini tadi lagi dibaca lagi narasinya sudah. Ini adalah gambaran skematis daripada apa yang hubungan antara satu obat dengan obat yang lain, ya, hubungan antara satu obat dengan berbagai macam ya perubahan yang terjadi pada jadi gagal jantung, ya, yang diobati dengan obat-obat yang tadi. Slide berikutnya. Inhibitor, apa banyak captopril, enalapril, ramipril, lisinopril, quinapril, fosinapril, imidapril dibuktikan efektif mengobati semua gagal jantung termasuk disfungsi ventrikel kiri dan yang asimptomatik, ya ringan pun juga dia bisa obatin. Apalagi mulai dengan dosis kecil guna hindari hipertensi, perlahan naikkan dosis sambil pantau tekanan darahnya, elektrolit dan kreatinin. Berbagai survival pada semua tingkat jantung, jadi cegah disfungsi ventrikel, mortalitas, jadi ya artinya memperbaiki survival, memperpanjang umur artinya ya. Apa pesan penting obat ini? Batuk, retensi kalium, dan perparah gagal ginjal. Slide berikutnya. Angiotensin reseptor antagonis tadi sudah. Jadi diberikan bersama dengan SMN guna mengurangi angiotensin escape. Mungkin juga mengurangi efek samping daripada ACE inhibitor itu berupa batu dan angioedem. Bersifat aditif dengan ACE inhibitor pada hipertensi dengan gagal jantung. Ya. Jadi yang AT1 reseptor antagonis ini, losartan, valsartan, temsartan, olmesartan ya. Berbagai juga membuktikan ARB, berbagai survival dan mengurangi hospitalisasi gagal jantung. ARB juga bermanfaat untuk gagal jantung diastolik. Slide berikutnya. Ada lagi obat yang lain namanya nitrosofosfat atau nitrogliserin, isosaminitrat dan isomononitrat. Terutama menimbulkan dilatasi vena, menurunkan ventricular filling pressure, menurunkan preload. Dosis obat ini menurunkan dosis besar menurunkan resistensi pembuluh darah sistemik dan paru. Vasodilasi pembuluh epikardia diperbaiki, memperbaiki oksigenisasi, meningkatkan fungsi ventrikel sistolik dan diastolik, mengurangi keluhan dan tingkatkan kemampuan gerak badan pada gagal jantung kronik. Ya. Nitrogliserin ini. Pemberian berulang menemukan toleransi dapat dihindari bila dosis pagi atau sore diganti dengan vasodilator yang lain. Ya, jadi bergantian digunakannya. N-acetylcysteine dapat mengurangi toleransi nitrat pada gagal jantung. N-acetylcysteine ya, mengurangi. Kombinasi hidralasin histosulfidinitrat menurunkan mortalitas bila dibandingkan dengan placebo atau prazosin. Hidralasin mengurangi toleransi terhadap nitrat melalui efek antioksidasinya yang tingkatkan antioksidan meningkatkan NO dan nitratnya. Dosis malam hari khusus bermanfaat untuk gejala ortopneu dan paroxysmal nocturnal dyspnea. Jadi kalau orang malam hari ya meminum obat nitrosofosfat ini supaya jangan terjadi dyspnea dan ortopneu. Ya, slide berikutnya. Hidralasin. Hidralasin tadi sudah dibicarakan ini ya. Saya kira tidak perlu ulangi, jadi dia ya, nanti dibaca lagi. Hidralasin meningkatkan reseptor pulsus anterior, turunkan resistensi vaskular sistem hidup, kemudian turunkan afterload, ventricle kiri dan kanan meningkatkan stroke volume dan menurunkan ventricle systolic wall stress. Perlihatkan efek hidrotrofi langsung pada miokard, turunkan resistensi vaskular ginjal, aliran darah ginjal,
hidrasin bermanfaat pada gagal jantung sesuai dengan gagal ginjal. Oke. Bila tidak toleran terhadap ACE inhibitor. Ya. Jadi dia mempengaruhi aliran darah ke ginjal juga. Ya. Efeknya minimal terhadap lebih efektif bila digabungkan dengan nitrat organik. Kombinasi hidrasi nitrat yang ditambahkan pada gagal jantung kelas 3 dan kelas 4 mengurangi mortalitas. Kepatuhan jadi masalah karena obat diberikan 2 atau 3 kali satu hari. Ya, jadi harus ada orang yang mengingatkan minum obat ini 2 atau 3 kali sehari tergantung daripada efek yang terlihat. Slide berikutnya. Beta adrenergic reseptor antagonis, ya, gagal jantung selalu dengan hipertensi simpatik. Efek inotropik positif simpatomimetik bermanfaat untuk meningkatkan stroke volume. Efek kronotropik positifnya menimbulkan takikardia dan aritmia. Dulu beta bloker tidak dikasihkan pada gagal jantung karena khawatir efek inotropik negatif dan efek kronotropik negatif. Jadi gagal jantung lebih berat dan bradikardi. Beta bloker pada awal pemberian memang kurangi kontraksi sistolik, tetapi setelah 2-4 bulan penggunaan fungsi sistolnya pulih kembali, bahkan lebih baik daripada fungsi sebelumnya. Ya, jadi boleh diberikan ya beta agonis, beta blocker, ya tapi dengan pengawasan yang cermat gitu ya. Ya sambil melihat jangan sampai terjadi efek inotropik negatif yang berlebihan. Slide berikutnya. Beta adrenergic antagonis juga fungsi tiroidnya. Jadi beta blocker menggunakan sedandes mungkin karena cegah aritmia ventrikular mencegahnya. Jadi ini adalah salah. Beta blocker diberikan juga pada orang yang menderita penyakit dengan fungsi ya yang dapat menimbulkan keadaan iskemia pada jantung. Ya, kita memberikan obat beta adrenergic antagonis. Slide berikutnya. Digitalis digosin dan digitoksin adalah obat untuk penyakit payah jantung karena dia mempunyai khasiat inotropik positif dan kronotropik negatif. Kalau inotropik positif artinya apa itu? Memperkuat kontraktilitas jantung. Kalau kronotropik negatif adalah artinya dia mengurangi takikardi yang menyertai penyakit payah jantung. Ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk penyakit payah jantung. Jadi digitalis adalah obat yang terpilih sebenarnya untuk penyakit gagal jantung ya. Menghambat enzim natrium kalium ATPase, menghambat natrium kalium exchange sehingga meningkatkan natrium kalsium exchange, meningkatkan kalsium intraseluler dan itu meningkatkan kontraktilitas. Jadi kalau obat yang diberikan dia akan meningkatkan jumlah kalsium intraseluler. Kalau kalsium intraseluler meningkat, kontraktilitas otot jantung diperbaiki, ya gitu ya. Efek intrafisiologi dalam terapi tekan aktivitas simpatis dan tekan kantor simpatis berpanjang masa. Ya. Menurunkan flow, ya, sympathetic outflow, ya, mengurangi stres simpatis, ya. Jadi ya baiklah untuk jantung obat ini ya. Slide berikutnya. Ya, jadi obat yang sudah lama digunakan untuk penyakit payah jantung. Ya, jadi kalau orang sudah minum obat ini, ya selamanya harus diberikan. Ya, dan selalu harus dipantau kadarnya. Dan kadarnya tidak boleh lebih daripada 1 nanogram per mililiter. Dan juga harus waspada terhadap efek sampingnya. Timbulnya ectopic beat. Jadi luar jantung yang normal, ada jantung yang tidak normal. Itu namanya ectopic beat ya. Dan kemudian AV blocknya diperiksa pada penggunaan elektrokardiograf. Dan juga yang lain-lain diperhatikan ya, kemungkinan adanya efek toksik. Dan bila ada
intoksikasi dengan dioksin, maka dapat diberikan antibodi terhadap dioksin untuk mencegah terjadi keracunan yang lebih berat. Slide berikutnya. Parenteral, dopamin, dobutamin, ya ini adalah obat inotropik ya. Yang digunakan untuk orang yang gagal jantung sementara ini ya. Jadi yang dirawat di rumah sakit. Itu adalah dopamin dan dobutamin. Ya. Dopamin dosis kecil merangsang reseptor dopaminergic menimbulkan vasodilatasi. Dosis sedang rangsang reseptor menghasilkan inotropik positif. Dosis tinggi meningkatkan vasokonstriksi. Jadi kita berikan dosis yang merangsang efek inotropik. Ya. Jadi pada dosis yang kecil atau sedang. Dobutamin adalah agonis beta 1 dan beta 2 menghasilkan efek inotropik positif. Ya, jadi kalau dengan dopamin saja tidak cukup, maka berikan dobutamin. Tapi dobutamin hanya memperkuat efek inotropik positif, yang memperbaiki kontraktilitas jantung. Jadi kombinasi dopamin dan dobutamin dosis kecil sering digunakan untuk circulatory failure, guna memperbaiki aliran darah ke ginjal dan menimbulkan efek inotropik positif. Ya, umpamanya ini sering dipakai pada orang-orang dengan menderita septic shock di rumah sakit karena infeksi yang berat. Ya. Diberikan dobutamin ya, dan dopamin untuk memperbaiki kontraktilitas otot jantung yang kemudian memperbaiki aliran darah ke ginjal. Slide berikutnya. Imbrinon dan milrinol adalah penghambat fosfodilatasi jantung. Imbrinon menimbulkan trombositopenia, yang milrinol lebih disukai. Adalah penghambat enzim fosfodilatase selektif jantung, merangsang kontraktilitas. Jadi juga digunakan untuk memperbaiki kontraktilitas jantung pada orang yang menderita ya jadi shock kardiogenik ya. Yaitu tekanan darah yang kurang karena otot jantungnya kurang berkontraksi dengan baik ya. Diberikan imbrinon dan milrinol ya, yang merangsang kontraksi miokard, menimbulkan vasodilatasi perifer dan ya. Slide berikutnya. Pengobatan iskemia jantung. Slide. Ya, next slide please. Ya lanjut. Halo. Siapa lagi? Ya maju. Yo, silakan. Ini sudah terus naik ke atas. Lagi-lagi. Tadi apa judulnya ya? Ya oke. Ya ini.
Ya, mulai dengan patologi penyakit pada jantung, iskemik. Ya. Angina pectoris, orang ya datang dengan nyeri dada yang hebat. Namanya angina pectoris, gejala utama penyakit jantung iskemik ditimbulkan oleh serangan singkat iskemia yang terjadi karena ketidakseimbangan kebutuhan dan penyediaan O2. O2 yang masuk kurang, ya, tapi yang diperlukan lebih banyak, maka terjadi penyakit jantung iskemia. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh peningkatan penggunaan O2 yang dilakukan oleh jaringan jantung, ya, kontraktil miokard, dan tegangan jaringan ventrikel. Jadi jantung itu kalau bebannya berat, dia mengeluarkan O2 yang lebih banyak. Ya. Dan kapan itu bebannya berat? Ya kalau dia bekerja berat, ada emosi dan sebagainya. Ya. Atau terjadi penurunan penyediaan oksigen miokard. Ya, karena mungkin ada aliran darahnya yang tersumbat dan sebagainya. Karena aliran darah berbanding terbalik dengan proporsinya dengan radius lumen arteri, penurunan produksi radius pembuluh darah itu pada arteri koroner dapat mengganggu aliran darah koroner yang kemudian menimbulkan tipikal angina pectoris. Jadi gejala angina itu timbul ya, ketika kebutuhan oksigennya meningkat tetapi tidak dapat dipenuhi oleh jantung yang mengecil atau tersumbat. Pada sebagian penderita, gejala angina timbul tanpa peningkatan kebutuhan O2, tetapi lebih karena penurunan aliran darah tiba-tiba karena adanya trombosis yang terjadi pada unstable angina. Unstable angina itu jadi angina itu tidak terus-menerus, ya. Terasa sebentar, kemudian berhenti, kemudian terasa lagi. Atau pada yang mengalami vasospasme, varian angina atau principal angina. Yang biasanya ini terjadi pada malam hari, principal angina ini ketika dia lagi tidur. Iskemia miokard dapat tanpa gejala dinamakan silent. Diagnosisnya digagap berdasarkan pemeriksaan elektrokardiogram. Etiologinya sama dengan iskemia simptomatik. Jadi orang mengeluh perih atau nyeri di dada itu juga sangat tergantung daripada kemampuan saraf sensoriknya. Ada juga yang sudah berkurang aliran darah ke jantungnya tapi tidak menderita angina. Dan untuk itu tidak ada keluhan gitu kan. Dan untuk mengetahuinya ya dilakukanlah orang itu dengan melakukan tes, ya, exercise test, dan kemudian dilihat apakah ada defisit daripada aliran darah ketika dia berolahraga itu, walaupun dia tidak ada gejala. Ya, oke. Slide berikutnya. Jadi ini gambar skematik itu ya. Kapan terjadi iskemia? Jadi di sini kita lihat iskemia itu timbul kalau kebutuhan oksigennya lebih besar daripada suplai yang ada. Kebutuhan oksigen disebabkan ditentukan oleh apa? Denyut jantung, kontraktilitas, preload, dan afterload. Ya, jadi heart rate, ya kekuatan jantung untuk berdenyut. Kontraktilitas, ya. Jadi heart rate kecepatannya. Ya. Kalau kontraktilitas kekuatan kontraksinya. Dan kemudian berapa besar bebannya? Beban yang akan yang akan masuk ke dalam jantung, dan kemudian berapa besar beban yang akan dikeluarkan. Preload jumlah masuk, beban masuk, dan afterload adalah beban yang harus dikeluarkan, gitu kan ya. Dan itu menentukan O2 yang diperlukan, ya kan. Nah dilihat di sini, kalau O2 demand-nya lebih besar daripada O2 supply-nya, terjadilah gejala iskemia, ya. Kalau sama, balance nggak ada gejala. Nah, kapan supply O2 itu? Apa yang menentukan? Coronary blood flow dan regional myocardial blood flow. Jadi blood flow yang menentukan semuanya ini kan. Jadi bagaimana kondisi pembuluh darah di jantung. Ya. Slide berikutnya. Farmakoterapi angina, obat utama angina adalah nitrat organik, antagonis reseptor beta, dan anti-agregasi trombosit, dan statin sebagai plaque stabilizer. Ya.
Semua antiangina berbagi keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan oksigen. Kebutuhan akan O2 dikurangi oleh beta blocker dan beberapa kalsium blocker melalui efek inotropik dan kronotropik negatif, mengurangi kekuatan kontraksi dan mengurangi jumlah kontraksi per menit, ya kan ya. Pada unstable angina, tujuan pengobatan adalah memperbaiki aliran darah regional yang dicapai dengan pemberian antikoagulan dan antitrombotik. Ya. Unstable angina. Kebanyakan obat anti-angina adalah simptomatik dan profilaktik. Terapi beta blocker menurunkan mortalitas karena menurunkan kematian mendadak pada iskemia miokard. Slide berikutnya. Nitrat organik ya, adalah produk penghasil NO, nitrous oxide, ya, yang mengaktifkan enzim guanil siklase, meningkatkan cyclic GMP, ya, guanosine monofosfat, dan menurunkan kadar kalsium sitosol, kadar kalsium yang ada di dalam sel. Relaksasi otot spolot pembuluh darah arteri, ya, dan vena, bronkus dan saluran cerna, dan hambat agregasi trombosit. Nitrat organik. Nitrat organik endogen yang dihasilkan oleh NO-sintesis. 3 isoform-NOS adalah NOS, ENOS, dan INOS. Menghasilkan NO yang berperan dalam transmisi saraf, vasomotion, ya, pembesaran pembuluh darah, ya, dan imunomodulasi, ya, juga mengaktifkan sistem imun di dalam tubuh. Kadar atau dosis rendah di menimbulkan dilatasi vena yang lebih besar daripada dilasi arteriol, menurunkan besar ruang bilik kiri dan kanan, menurunkan tekanan asistolik, tetapi tak merubah resistensi vaskular. Tekanan darah sedikit menurun dan jantung sedikit naik, kardiopati sedikit turun, resistensi pembuluh darah sedikit turun, dosis kecil yang tak mengaruhi tekanan darah timbulkan dilatasi arteriol di kepala dan leher, menimbulkan flush dan sakit kepala. Dosis yang besar menimbulkan venodilatasi lanjut dan menurunkan resistensi arteriol, tekanan darah sistolik dan diastolik menurun, kardiak output menurun, keringat dingin, lemas, pusing, aktivasi simpati, dan timbulkan takikardi dan berdebar. Aliran darah koroner sebentar naik sebentar karena dilatasi, kemudian turun karena tekanan darah dan kardiak output yang menurun. Bila ada disfungsi otonomik, penurunan tekanan darah tak dapat dikompensasi, ya, maka terjadi hipotensi ortostatik dan angina ortostatik. Slide berikutnya. Dahulu dianggap vasokonstriktor adalah mekanisme antiangina nitrat organik. Sekarang diketahui distal arteris koroner terjadi vasodilatasi sebagai kompensasi. Nitrat organik tidak tambah vasodilatasi yang sudah maksimal. Pada stenosis koroner, aliran darah subendokardial turun dan timbulkan iskemia sewaktu sistol. Nitrat organik mengurangi kontraksi sistol dan berarti perbaiki aliran darah ke endokard. Vasodilasi koroner oleh nitrat organik adalah mekanisme utama anti-angina spasme. Jadi anti-angina prismetal. Nitrat organik menurunkan preload dan afterload, menurunkan beban kontraksi otot jantung, menurunkan kebutuhan oksigen O2. Bicara kerjanya ya. 3 obat tadi yang banyak digunakan adalah nitrogliserin sublingual, topikal, intravena, dan nitroorganik di nitrat sublingual oral intravena. Dan kemudian isosolvin mono, ya, 5 mononitrat, ya, dan ya kalau 5 mononitrat ini per oral dia mengalami fast metabolism, kecuali isomonitrat mononitrat isodapin, ya, ya. Jadi nitrat dimetabolisme menjadi isomonitrat, ya, itu adalah terjadinya proses metabolisme dari obat ini di dalam tubuh ketika melatih hepar. Slide berikutnya. Nitrat organik telah sudah terjadi pada pemberian berulang dan berkelanjutan. Mekanismenya mungkin kehabisan nitrous oxide, ya, jadi terjadi true tolerance daripada nitrat ini. Atau ada mekanisme lain yang tiadakan vasodilatasi. Ya mungkin ada
obat lain yang menghambat kerjanya. Hentikan pemberian nitrat organik 8-12 jam tiap hari, cegah toleransi. Juga bisa terjadi karena toleransi. Jadi jangan sering-sering berikan nitrat organik itu. Ya, paling dekat jaraknya adalah 8 jam. Ya, lebih baik adalah 12 jam. Indikasi yang ditulis unstable angina, varian angina, ya, gagal jantung kongestif dan infamiokard akut. Inilah indikasi pada nitrat organik. Slide berikutnya. Antagonis kalsium, ya ini sudah dipelajari sebenarnya, yang digunakan sebagai obat-obat anti hipertensi, ya, tetapi dapat juga digunakan untuk pengobatan penyakit jantung koroner. Ya, karena dia menggunakan efek inotropik negatif dan chronotropik negatif. Ya. Turunan di idoperidin, nifedipin, isradipin, amlodipin, nicardipin, fenadipin tidak menemukan efek chronotropik negatif dan inotropik negatif. Vasodilatasasinya lebih kuat daripada verapamil. Jadi kalau antagonis yang ini, nifedipin ini itu lebih banyak digunakan untuk menurunkan tensi, tapi tidak digunakan untuk penyakit jantung koroner ya. Semua antagonis menurunkan dan menaikkan aliran darah koroner. Absorpsi baik, alami metabolisme pertama, ikan protein tinggi. Jadi indikasinya adalah varian angina, exceptional angina, dan unstable angina, dan penyakit Raynaud. Efek samping vasodilasi berlebihan oleh nifedipin, bradikardi oleh verapamil, toksa depuang oleh pribepridil, dan konstipasi pada usia lanjut. Kontraindikasi kardiomiopati hipertrofik dengan hidropiridin tidak diberikan. Atau ada bradikardi atau AV block karena itu tidak boleh diberikan verapamil dan diltiazem. Slide. Antagonis reseptor beta 2, penggunaan O2-nya. Jadi ya dapat juga digunakan pada penyakit jadi penyakit jantung iskemik ya. Karena obat ini mengurangi efek inotropik dan chronotropik positif, jadi mengurangi kebutuhan akan oksigen. Ya. Slide berikutnya. Terapi angina penyakit lain, ya, beta blocker, ya, adalah obat yang diberikan pada angina bila ada hipertensi, migrain, hipertiroid, insulin dependen mellitus, sinus bradikardi, aritmia ventrikel, tachycardia ventrikel, epilepsi atrium dan sebagainya. Ya. Verapamil dan diltiazem diberikan bila ada asma dan gangguan sirkulasi perifer dan seterusnya. Kemudian long acting atau slow acting dihidropiridin ya diberikan bila di samping penyakit jantung iskemik ada sindrom Raynaud yang gangguan sirkulasi perifer, ada insulin dependent diabetes mellitus, ada bradikardi, AV block, aortic insufficiency inhibitor regurgitation. Berikutnya, ini masih banyak lagi dia. Nah, terapi kombinasi bila ada efek aditifnya, nitroganin boleh diberikan sama blocker bila pada kasus exceptional angina. Kalsium blocker dan beta blocker dapat diberikan bersama dengan aspirin pada unstable angina. Kalsium blocker nitrat organik dapat diberikan pada varian angina dan exceptional angina. Dan kalsium blocker itu nifedipin plus beta blocker nitrat organik pada exceptional angina. Slide. Obat anti aritmia. Ini sudah jam berapa ini? Ya, barangkali oke deh kita teruskan dulu ya. Ya, slide berikutnya. Jadi obat anti aritmia itu kita harus belajar dulu mengenai elektrofisiologi jantung, terjadinya aritmia, kemudian mekanisme obat anti aritmia, dan kemudian apa saja obat-obat anti aritmia dan
farmakologi dari obat anti aritmia. Slide berikutnya. Jadi pertama kita belajar dulu elektrofisiologi jantung. Ada 5 fase daripada suatu aksi potensial. Suatu aksi potensial adalah suatu aktivitas listrik yang terjadi pada sistem antara di jantung. Jadi ada 5 fase. Satu adalah immediate depolarization. Yang kedua ada initial rapid depolarization. Ketiga slow depolarization. Keempat diastolic depolarization. Dan kelima spontaneous slow. Slide berikutnya. Nah ini ya suatu bentuk suatu aksi potensial. Jadi suatu aktivitas listrik di saraf jantung yang dipergunakan untuk merangsang kontraktilitas daripada otot jantung ya. Nah, dari mana asalnya itu sistem saraf jantung ya, yang mulai dari sarafnya itu ya, jadi ada sistem saraf, saraf simpatis atau parasimpatis, kemudian ada masuk dia ke dalam di atrium, di situ ada nodusnya ya, dan kemudian dari atrium ada serabut yang menjalar ke ventrikel melalui nodus AV. Ada ya, dia pertama kali saraf itu masuk ke nodus sinoatrial di atrium, kemudian ke nodus AV di nodus atrioventrikular, dan kemudian terus ke ventrikel ya kan. Jadi setiap kali aktivitas saraf itu terjadi adalah seperti ini. Terjadi pada depolarisasi cepat, kemudian repolarisasi cepat yang singkat, kemudian seperti ini ya, dan kemudian dia turun ke bawah. Nah, jadi artinya kita mengetahui bahwa di di saraf jantung itu ya kalau terjadi antara rangsangan terjadi, berarti terjadi adanya aktivitas daripada jadi ini adalah saraf ini ya. Ini di luarnya, di dalamnya. Ketika ada rangsangan saraf yang sampai di sini, maka jadi sel adalah rapid depolarization. Ini kita lihat di sini apa yang terjadi, yaitu dari luar masuk ke dalam sel ya, yaitu natriumnya masuk. Jadi ada membran dari kanal natriumnya terbuka, natriumnya masuk ke dalam, dan ini ya dimaksud dengan proses ya depolarisasi ya. Jadi masuknya natrium dari luar ke dalam depolarisasi. Jadi proses depolarisasi. Jadi begini, cepat sekali, maka itu lurus. Kemudian terjadi begini, dan kemudian dia begini, dan seterusnya begini. Jadi ini dapat kita lihat ya. Di sini pada fase cepat terjadi pemasukan natrium dan kaliumnya yang keluar. Kemudian fase-fase berikutnya diikuti dengan masuknya ion kalsium ke dalam ya, dan kemudian diganti dengan pengeluaran ion kalsium dan klor keluar ya. Dan kemudian di sini ya, dan seterusnya kalium dan natrium itu keluar secara bersamaan ya. Seperti ini, dan kemudian nanti akan timbul lagi seperti ini dalam berikutnya ya, gambar di sini gitu ya. Jadi ini gambar satu aksi potensial yang menunjukkan adanya aktivitas listrik ya di saraf jantung. Slide berikutnya. Jadi ini tadi dibaca aja fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4 ya. Slide berikutnya. Jadi sekali lagi ini untuk memberikan gambaran yang lebih gampang untuk diterima oleh mahasiswa. Ya, kalau digambar seperti ini. Ya, natrium masuk, kalium keluar, kalsium masuk, ya kalium keluar, ya, seperti yang dikatakan tadi. Jadi baca ulang lagi aja. Slide berikutnya. Jadi apa kira-kira parameter daripada elektrofisiologi? Jadi apa yang harus kita pelajari kalau kita mempelajari aktivitas listrik di jantung? Satu, ada istilah resting potensial, threshold potensial, conduction velocity, refractoriness,
automaticity, excitability, action potential duration, dan membran responsiveness. Dan ini 7 komponen daripada elektrofisiologi jantung. Dan nanti secara farmakologis, kalau ketika kita menghasilkan obat itu berpengaruhnya di mana? Daripada 1 sampai 8 nih. Di 1 saja, di 2 saja, di 3 saja, di 4 saja, atau gabungan. Ada yang 24, ada yang 46, dan seterusnya ya. Itu yang nanti kita pelajari secara sepintas sini. Slide berikutnya. Jadi sekarang kita mulai dengan mekanisme terjadi cardiac arrhythmia. Satu adalah enhance automaticity. Meningkatnya automatisitas. Jadi kalau otomatis berikutnya artinya mudahnya terbuka kanal-kanal itu tadi. May occur dapat terjadi di SA-non, AV-non, hiperurgia yang disebabkan oleh stimulasi saraf beta adrenergik, adanya hipokalemia, atau adanya regangan ya, yang menyebabkan peningkatan fase 4 ya. Kemudian asilholin juga dapat mengurangi pacemaker reduction. Jadi dia mengurangi keterbukaan daripada yaitu dengan mengurangi fase 4 dan yang menimbulkan hyperpolarization. Dan kemudian kalau ada iskemia terjadi automaticity. Jadi jadi keluar masuknya garam-garam tadi itu tidak teratur lagi. Slide berikutnya. Ya, ini mekanisme aritmia. Ya. Kedua adalah after depolarization and trigger automaticity. Ini istilah-istilah yang barangkali buat kita kurang jelas ya, barangkali ini bagi orang-orang yang menggunakan ya, alat-alat jadi elektrofisiologi ya, atau yang ini tadi untuk mengenal aktivitas elektrolit ya, atau ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, ada istilah delayed after depolarization, DAD pada fase 4 ya. Kemudian ada IAD, early after depolarization pada fase 3 ya. Nah, di situ ini menunjukkan ya terganggunya sistem yang normal ketika ada penyakit-penyakit tertentu. Slide berikutnya. Jadi ini tadi ya, jadi gambaran satu aksi potensial ini yang normalnya. Kalau ada aritmia salah satu mungkin dalam bentuk ini, delayed after depolarization. Di sini timbul lagi satu aksi potensial yang disebabkan oleh karena suatu penyakit namanya. Maka dia bentuknya seperti ini. Nah, ini menimbulkan mudah terjadi takikardi namanya kan ya. Dan ini kemudian yang begini, ininya memanjang, early after depolarization. Ini gambarnya seperti ini. Ya. Slide berikutnya. Jadi mekanisme aritmia adalah satu, ada yang ketiga adalah re-entry. Jadi masuknya kembali itu occurs when the impulse propagate by more than one way between 2 points, and those pathways have heterogeneous extra potential properties. Pada Wolff-Parkinson syndrome ya, yang menyebabkan terjadinya atrial fibrillation ya. Jadi artinya terjadi kerusakan dalam keutuhan sistem saraf yang ada di dalam jantung ya, yang mudah terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran maka terjadi suatu perubahan aksi potensial yang tadi dapat berupa delayed after depolarization dan early after depolarization. Yang kemudian ada lagi jenis-jenis yang lain. Slide berikutnya. Nah, kalau aritmia yang terjadi di ventricle, ya di otot jantung, itu adalah diterangkan terjadinya iskemia di sini. Kenapa bisa terjadi iskemia di sini? Karena ada gangguan aliran darah di sini kan. Nah, sehingga aliran impuls yang dari sini ketika sampai di ujung ya miokard itu dia tidak bisa melewati ini. Jadi tidak bisa ke sini. Jadi artinya akan terjadi gangguan kontraksi di sini kan. Tapi kita lihat yang sebelah sini,
Kalau ini masih bagus, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Dan yang di kanan ini bisa dia masuk lagi ke sini, ya. Jadi semacam apa namanya itu ya. Dia bisa tembus dari bawah karena ya setelah terjadi sini suatu apa nama penguatan daripada infus sehingga dia bisa menembus dari bawah. Tetapi dari atas tidak bisa karena di sini ada iskemia. Tapi yang dari bawah karena sudah mengalami amplifikasi, ya, di mana otot miokard itu besar, ya kan, maka dia dari bawah bisa menembus ke atas dan akhirnya ini terus circus movement, dan itu adalah dikatakan sumber dari terjadinya apa namanya ya kardiak aritmia yang ada di ventricle. Slide berikutnya. Jadi terjadi mekanisme ini terhadap mekanisme dari kerja obat-obat anti aritmia. Satu, dia memperlambat ritme otomatik tadi dengan cara meningkatkan jumlah diastolik potensial. Jadi diastolik potensialnya itu diperpanjang gitu maksudnya. Dan dengan apa itu diperpanjang? Dengan obat asetilkolin dan adenosin. Atau dengan cara menekan fase 4. Fase 4 slope itu dengan obat beta blocker. Atau dengan cara menurunkan threshold potensial natrium kalsium blocker atau dengan meningkatkan ya action potential duration dengan memberikan kalsium blockers. Jadi apa nama hiperaktivitas daripada pelistrikan di dalam otot jantung itu ya karena satu penyakit dapat dihambat ya dengan obat-obat anti aritmia dengan cara berbagai macam. Slide berikutnya. Halo. Jadi adalah mekanisme anti aritmianya. Jadi satu ada obat yang memperlambat ya otomatisitas ritme tadi. Ya, dengan cara meningkatkan maksimum diastolik potensial. Itu tadi adenosin, asetilkolin. Atau dengan cara menekan fase 4 ya, itu dengan beta blocker atau dengan menekan threshold natrium potensial dari natrium kalsium dengan menggunakan obat natrium kalsium blockers, dan kemudian dengan meningkatkan action potential duration itu dengan obat-obat yang menekan aktivitas daripada enzim kalium blockers. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini udah tadi lanjut bawah. Ya, jadi ini gambarnya. Ya. Kalau dalam keadaan aritmia itu mudah terjadi suatu aksistensi potensial yang baru. Tapi kalau ini ditekan, ya, menekan ini, maka ini tidak terjadi kan. Jadi ritme yang tadinya ya lagi masih ada di bawah. Nah, apa lagi? By interfering intercurrent natrium dan kalsium blocker. Coba ada gambarnya nggak ini? Nggak ada ya? Ini di bawah, coba di bawah. Ya. Jadi menekan re-entry dengan cara satu adalah dengan pemberian kalsium blocker pada sindrom Wolff-Parkinson-White, yaitu memperpanjang masa refraktor dari AV node dan memperlambat konduksi di sistem AV, atrioventricular. Kemudian functional re-entry, ya,
Itu mekanismenya, dan itu ya, mekanisme daripada anti-aluminium dengan memperpanjang masa refraktor, ya, dan memperpanjang action potential duration, dan memperbaiki konduksi dengan pemberian lidokain. Jadi dipercepat gitu dengan pemberian lidokain, sehingga dan itu dapat dilakukan dengan memberikan obat-obat dari kelompok natrium blockers. Slide berikutnya. Aplikasi obat anti aritmia yang termasuk ke dalam kelompok obat penghambat kanal natrium adalah quinidin, lidocaine, dan N-kainid. Dan dia menghambatnya pada fase 0, ya. Jadi ada +2, ada +3, ada +1. Kalau +3 kuat, ya kan. Kalau +2 kurang kuat, dan kalau yang 1 adalah lemah, ya kan ya. Kemudian obat yang kedua adalah dari kelompok beta blockers. Dia menekan automatisitas, ya, dan memperpanjang masa repolarisasi. Kemudian obat yang ketiga, amiodaron beretilyum sotalol ibutilin dofetilit, yang memperpanjang masa repolarisasi. Dan kemudian yang kelima, kalsium antagonis, menekan automatisitas di SA0, dan dia memperpanjang repolarisasi di AV0. Itu kalsium antagonis. Dan kemudian ada lagi obat yang lain, magnesium sulfat. Ini adalah kelas-kelas obat anti aritmia. Slide berikutnya. Jadi state dependent natrium channel blockers, ya, aktivitasnya tinggi terhadap kanal kalsium yang kanal natrium aktif, ya, dan yang tidak aktif. Kemudian yang kedua, aktivitasnya rendah terhadap kanal yang dalam keadaan resting state, ya. Bila heart rate meningkat, maka disosiasi itu menurun, ya, kanal bertambah penghambatannya. Bila afinitas tinggi pada kanal inactivated, maka action potential duration-nya akan diperpanjang, ya. Bila iskemia, terjadi disosiasi lambat. Bila kecepatan pemulihan itu cepat kalau kita berikan lidocaine, sedang diberikan quinidin, dan lambat dengan pemberian flecainide. Slide berikutnya. Study nanti begini, aneh. Ya, jadi afinitas tinggi pada kanal yang activated dan inactivated, aktivitas rendah pada kanal yang resting. Bila heart rate tinggi, disosiasi menurun bila kanal terhambat dan kanal terhambat. Afinitas tinggi pada kanal inactivated, ini sudah tadi, ya. Yang lain berikutnya apa, nomor 90? Jadi sekarang kita bicara mengenai elektrofilasi daripada natrium blockers. Itu menekan excitabilitas, mengurangi kecepatan konduksi pada serabut yang fast response, memperpanjang kompleks QRS, dan memperpanjang PR. Dan juga dia memperpanjang action potential duration, dan itu berarti masa refraktornya meningkat. Threshold potensial meningkat, otomatis menurun, menghambat delayed after depletion dan early after depletion, dan ya, yang natrium blockers ini adalah bidirectional inhibition or re-entry. Slide berikutnya. Elektrofisiologi daripada kalium blockers, ya, action potential meningkat, ya, QT meningkat, refraktorisasi meningkat, otomatis menurun, heterogeneity dan menurun, dan tidak ada yang namanya pure calcium blockers, kecuali ada dofetilate.
amiodaron, quinidin, sotalol adalah suatu kalsium blocker, ya, tapi yang pure adalah dapitilin. Trigger, yaitu men-trigger early after depolarization, sehingga dia dapat menimbulkan dosa depuam. Jadi suatu kelainan di dalam proses eksitasi. Slide berikutnya. Elektrosit daripada kalsium blocker menghambat pada sinus AV dan nodus AV. Sebab karena kalsium itu adanya di sinus AV, ya di sinus SA node, ya, dan di sinus AV node. Dia akan menyebabkan conduction velocity menurun, massa refraktor meningkat, menimbulkan bidirectional block re-entry. Ya, jadi tidak bisa terjadi re-entry. Reduction daripada ventricular rate pada atrial fibrillation dan atrial flutter. Jadi mengurangi ventricular rate. Bipredil meningkatkan action potential rate, action duration, dan itu bisa menemukan toxa depuam. Slide berikutnya. Kalau beta blocker apa efek jantung? Ya, AV conduction velocity menurun, per interval memanjang, massa refraktor di nodus AV meningkat, terjadi bidirectional block of re-entry, yang dari atrium bisa ke ventricle, yang ketiga bisa ke atrium, ya. Automitas menurun, intracellular kalsium menurun, hipokalemia berkurang, ya, natrium blocker propranolol, dan kalsium blocker daripada sotalol, ya. Jadi kalau kita berikan propranolol terjadi natrium blocking, dan kalau kita berikan sotalol kalsium blocking, kalium blocking, dan sotalol juga ada obat yang dapat menimbulkan toxa depuam. Slide berikutnya. Quinidin pharmacodynamic menghambat aktivator calcium channels. Memperpanjang kita interval yang menimbulkan kalsium, natrium, dan kalsium blocking, ya. Excitability menurun, automativitas menurun, memperpanjang action potential duration pada keadaan slow rate, dan menimbulkan early after depolarization pada keadaan slow rate, ya. Dan mempunyai